Apakah apabila kita meminjam uang ke bank itu termasuk riba? Terima kasih atas jawabannya. Dilihat dulu. Kalau memang ya banknya itu diatur akad-akadnya secara syariah, insya Allah tidak riba. Namun kalau di bank itu memang ada sistem ya, berbunga, yang namanya bunga kelebihan itu riba. Maka dilihat dulu kalau akadnya diatur secara syariah, itu sudah maksimal kita. Ya, saat ini kalau pengen 100% murni syariah ya belum ada. Namun sudah ada usaha dari lembaga keuangan untuk diatur sistemnya secara syariah. Nah, kalau sudah ada lembaga keuangan yang berani mengatasnamakan dirinya bersistem syariah, maka ya maksimal kita ke sana. Jangan lagi ke tempat-tempat lembaga keuangan yang tidak diatur dengan syariah. Kalau ternyata nanti di lembaga keuangan yang namanya saja sudah syariah, kalau ternyata masih ada unsur ribanya, itu tanggung jawab mereka kepada Allah. Lah kita bagaimana? Insya Allah kita bari'um minadz dzimmah, kita terlepas dari tanggung jawab karena mereka sudah mengatasnamakan syariah. Sistemnya syariah, melakukan sosialisasi bahwa ini semuanya diatur secara syariah. Nah, kita orang yang awam terkait perbankan, kalau yang ahlinya sudah ngomong begitu, ternyata di kemudian hari ada unsur ribawinya, urusan mereka. Urusan mereka, kita sudah dijelaskan, oh ini akadnya murabahah, ini mudharabah, ini ijarah, ini kafalah bitakmin, ini ijarah bil wakalah dan lain sebagainya sudah dijelaskan sesuai dengan sistem syariah. Maka ya sudah, bismillah kita ke arah sana. Kalau lembaga keuangan yang ada sistem bunganya artinya berlebih, menarik kelebihan yang disebut bunga, maka itu riba. Segala yang berlebih itu riba yang tidak diatur dengan syariat. Ya, maka usahakan kalau memang ingin terlibat dalam transaksi lembaga keuangan, pilih yang syariah. Itu maksimal kita. Itu maksimal ikhtiar, maksimal yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa sampai ada pembiayaan, mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan itu untuk apa? Apakah hanya untuk gaya hidup atau untuk apa? Maka itu yang perlu kami pertanyakan. Sudah qanaah dengan apa yang Allah berikan, syukuri dengan apa yang Allah berikan. Lihat orang yang ada di bawah, jangan lihat orang yang di atas kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, insya Allah hati ini akan syukur, hati ini akan qanaah. Namun kalau melihat orang yang di atas kita, hati ini akan jauh dari rasa syukur, jauh dari rasa qanaah. Maka jangan mudah-mudah mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan. Ya, jangan mudah-mudah. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Karena ada orang yang mengatakan bahwa apabila kita meminjam uang ke bank sama dengan menzinai ibunya sendiri. Apakah ada hadisnya? Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Coba dibaca saja itu Al-Baqarah ayat 275.
Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi, yakni mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apa yang ditanyakan? Mohon dijelaskan surat tersebut karena ada orang yang mengatakan bahwa apabila kita meminjam uang ke bank sama dengan menzinai ibunya sendiri. Apakah ada hadisnya? Pertama, terkait dengan ayat ini, ayatnya sudah sangat jelas. Ini menjelaskan tentang riba. Ya, mulai dari bahayanya sampai balasan orang yang bertobat dari memungut riba, sampai dengan balasan orang yang terus menerus atau mengulangi perbuatan ribanya lagi. Ayat ini sudah cukup jelas. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia tidak akan bisa berdiri kecuali dengan sempoyongan. Sempoyongan berdirinya seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan gila. Maksudnya apa? Hati atau jiwa orang yang terlibat dalam praktek ribawi itu hatinya tidak bisa tenang. Hatinya akan selalu gelisah. Pertama, ya, orang yang mengutangkan hatinya juga akan gelisah, nagih terus. Gelisah kalau uangnya tidak disaur. Karena di situ ada kelebihan, ada bunga, gelisah. Oh, ini sudah waktunya, harusnya ini fulan nyaur, tapi tidak disaur, marah. Tidak disaur, marah, kecewa, nagih, wirawiri ke sana kemari. Datang sekali tidak disaur. Datang lagi tidak disaur dan lain sebagainya, Hatinya selalu gelisah. Kalau toh disaur, hatinya juga tetap gelisah. Wah, iki kok nek lunas, nek wis wegah hutang, terus piye? Nah, nanti pendapatan saya dari mana lagi? Wah, saya tak mbujui orang itu agar mau hutang lagi. Dengan iming-iming ini itu dan lain sebagainya. Mutar otak segala cara dilakukan agar orang yang tadi hutangnya mau lunas, agar hutang lagi. Makanya seringkali kan ada iming-iming, maaf Bapak Ibu, ini sebagai reward karena
Bapak Ibu nasabah, pelanggan kami lancar angsurannya, baru separuh ngangsur itu, tetapi sudah ditawari untuk hutang lagi yang lebih banyak. Terus begitu. Sehingga orang yang memberi riba ya, itu hatinya juga tidak tenang, gelisah terus. Pontang-panting kesana kemari mencari pelanggan agar mau diberi hutang. Nah, sampai saat ini kan banyak itu yang melalui bingung menawarkan pinjaman secara online. Nah, HP panjenengan itu kan mesti pernah mendapatkan WA atau apa itu ditawari pinjaman online. Nah, proses murah, prosesnya mudah, cepat, gratis, bunganya 0, sekian dan lain sebagainya, segera cair dan lain sebagainya. Nah, orang yang cinta dunia berlebihan dapat itu, menghubungi. Ternyata setelah dihubungi, prosesnya mencekik, bunganya mencekik dan lain sebagainya. Ada yang hutang 5 juta, dapatnya hanya 3,5, dalam jangka sekian waktu menjadi 70 juta. Maka yang ngutangi pun juga sempoyongan kesana kemari mencari pelanggan. Karena kalau tidak ada yang ngutang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Maka tidak bisa berjalan jejak tenang, itu tidak bisa. Dia sempoyongan seperti orang gila itu. Orang gila itu untuk berjalan jejak kan tidak bisa. Kadang sempoyongan ke sana kemari, ada kendaraan di tengah jalan, terus pokoknya nyabrang, kan begitu orang yang, karena tidak waras akalnya. Nah, orang yang terlibat praktek riba ya seperti itu. Nah, yang diberi hutang, lebih gila lagi. Hidupnya lebih tidak tenang lagi. Wayai ngangsur, nanti tanggal sekian harus ngangsur, sekarang baru dapat ini, masih kurang, engko nek ditagih diparani jawab piye. Akhirnya delian. Berangkat sebelum subuh, keluar dari rumah, pulang larut malam karena takut didatangi orang yang memberikan hutangan. Terus begitu sempoyongan seperti orang gila semua. Nah, orang yang terlibat praktek riba, kalau dijelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah terkait larangan riba, biasanya akan mengatakan, ndak apa-apa, iki mung kaya jual beli biasa. Orang jual beli kan ya wajar untuk mencari untung. Nah, ini sama, dulu juga begitu. Masa jahiliyah itu orang juga begitu. Setelah turun ayat ini, ya masih ada yang melakukan praktek ribawi dengan tetap berpegang teguh bahwa jual beli itu seperti riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba, padahal beda. Allah sendiri yang sudah memberi ketetapan terkait perbedaan antara jual beli dan riba ini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, maka barang siapa yang sudah datang peringatan dari Tuhannya, dari Allah, larangan tentang praktek ribawi ini, siapa yang sudah datang kepadanya larangan ini kemudian fantaha, dia berhenti, falahu masalaf, maka baginya apa yang sudah lalu. Kalau dulu masih memungut riba, setelah tahu ayat ini, setelah tahu larangan ini, sudah berhenti, tobat kepada Allah, ya, maka hasil riba yang sudah dipungut boleh tidak dikembalikan, tidak perlu mengembalikan hasil riba yang sudah dipungut. Nah, dengan catatan betul-betul berhenti, tobat, jangan melakukan lagi. Nah, kemudian niat tobat, tapi setelah itu orang tobat itu kan pasti diuji oleh Allah.
pemasukannya menjadi seret. Nah, wah ternyata penak yo pas praktek riba itu ternyata enak, keuntungannya mudah dan besar, cepat dan besar. Wah, kemudian kembali lagi, faman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali terlibat dalam praktek riba, maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya selama-lamanya. Untungnya tidak seberapa, nikmatnya rasane ora sepiro, dan semua itu akan dimusnahkan oleh Allah, namun sengsara dunia dan akhirat. Maka hamba Allah yang beriman jangan terlibat dalam praktek riba kecil maupun banyak. Hindari semaksimalnya praktek-praktek ribawi. Karena sudah banyak larangan. Ya, dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Allah itu banyak sekali larangan terkait dengan riba. Al-Imran 130, coba itu dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian Al-Baqarah, ya ini Al-Baqarah saja Ustaz yang lebih mencakup lebih detail. Ya, Al-Baqarah 200 berapa itu? 78 279 atau berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Coba itu dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 278 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ya ta? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Ayat ini khusus ditujukan pada hamba Allah yang beriman. Maka kalau kita masih merasa punya iman, mari kita perhatikan ayat ini. Apa seruan Allah? Ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Salah satu bentuknya apa? Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba yang belum kamu pungut. Maksudnya, setelah tahu larangan-larangan Allah dan Rasulullah tentang bahaya riba ini, larangan tentang praktek ribawi, maka sudah berhenti, bismillah, tinggalkan praktek ribawi meskipun masih ada sisa riba yang belum dipungut dan jumlahnya besar, sekalipun jumlahnya besar. Maka kalau ingin tobat, tinggalkan, tidak perlu pikirkan lagi sisa ribanya, jangan dipungut. Itu pun ya, in kuntum mu'minin, itu pun kalau kamu ngaku sebagai hamba Allah yang beriman. Ini tuh harfu syarat ya, huruf syarat. Nah kalau kamu ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, maka dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Kalau kamu masih melakukan sisa riba, masih melakukan praktek ribawi, berarti kata Allah menurut ayat ini, kita bukan hamba Allah yang beriman. Karena syarat untuk menjadi hamba Allah yang beriman, dikatakan beriman oleh Allah, salah satunya kita meninggalkan praktek-praktek ribawi. Nah ini maka diperhatikan betul, karena kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman. Salah satu syarat agar iman kita dikatakan shodiq oleh Allah, salah satu syaratnya
Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut berapapun jumlahnya. Nah, tapi biasanya manusia tergiur, walake jokah engko nek disaur semene-semene wah iso entuk mobil iman-iman. Nah, lebih tergiur, tertipu oleh kemegahan duniawi yang sesaat, yang menipu, daripada tertarik kepada kemegahan ukhrawi, kenikmatan ukhrawi. Karena kenikmatan ukhrawi itu tidak tampak di dunia ini, itu nanti hanya akan dinikmati setelah selesai kehidupan dunia ini. Nah, sekarang manusia itu yang biasanya menuruti hawa nafsunya, itu apa yang tampak di depan mata itu yang diinginkan. Maka kalau sisanya masih banyak, eman-eman nek mung sisane kari sithik ya wis rapopo. Lah kita jangan seperti itu. Ini ingat loh ya. Ini ingat, ini orang yang ngutangi tentunya kan, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Nah, kemudian orang yang hutang, wah ini ayat ini berarti saya harus meninggalkan. Padahal sing ngutangi pokoknya tetap nyaur gitu. Perkara riba ora riba karepmu, aku ora percaya riba. Lah kamu yang hutang, kamu percaya riba, bahwa riba itu dilarang oleh Allah, ya terserah kamu. Bahkan sampai yang ngutangi ancamannya neraka pun wis ora apa-apa, engko aku mlebu neraka sing penting utangmu sauren gitu. Nah, coba kalau yang ngutangi seperti itu bagaimana? Ya. Maka boleh ikhtiar insani dilakukan maksimal. Adakan pendekatan, lakukan pembicaraan dengan orang yang memberikan hutang. Iki tak sahur hutangku, saya kembalikan hutang saya, namun saya minta jangan dengan bunganya. Mengapa demikian? Dah jelaskan, terangkan, sembari memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang ngutangi dilunakkan hatinya oleh Allah sehingga sadar tobat bareng-bareng. Nah, kemudian berikutnya apa? Wa in tubtum, apa itu? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Namun kalau kamu ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, setelah tahu larangan riba kok tetap terlibat dalam praktek ribawi, maka ketahuilah fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Yang digunakan huruf fa' itu ya, bukan huruf wawu tapi fa'. Fa itu harfun bila hudud, huruf tanpa jeda waktu, artinya langsung. Waktunya langsung, tidak panjang. Maka begitu kita tahu kok kita tidak mau berhenti dari praktek ribawi, langsung. Maka siap-siaplah, umumkan perang. Allah akan memerangimu, Rasul akan memerangimu karena praktek ribawimu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kamu berhenti, kamu bertobat, maka kamu yang menghutangi tadi berhak mendapatkan harta pokokmu, pokok hartamu, ra'sul malmu. Bukan berarti setelah tahu, sama-sama tahu larangan riba ini, lantas pokok hartamu tidak dikembalikan. Bukan. Kamu berhak menagih, menarik pokok hartamu yang sudah digunakan oleh orang yang hutang kepadamu. Dan orang yang hutang kepadamu yang sudah memakan pokok hartamu juga wajib mengembalikan sisa pokok harta yang belum terbayarkan. Maka yang punya hutang, yang menghutangi tadi, punya hak nagih sisa pokok harta yang belum disaur. Yang punya hutang tidak boleh berdalih dengan ayat ini,
lantas tidak mau mengembalikan sisa pokok harta yang sudah digunakan. Kalau itu dilakukan, tampaknya ingin terbebas dari riba, namun terjerumus kepada perbuatan zalim dengan menahan pokok harta yang sudah dia gunakan. Nah, maka yang piutang atau yang menghutangi punya hak nagih sisa pokok hartanya. Yang menghutangi, yang punya hutang tadi wajib mengembalikan sisa pokok harta yang belum terbayarkan. Dengan begitu, la tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang menghutangi dengan tidak menarik kelebihannya lagi, bunganya lagi, hanya minta sisa pokok hartanya, maka dia tidak berlaku zalim pada orang yang hutang tadi. Orang yang hutang dengan mengembalikan sisa pokok hartanya, maka dia tidak melakukan kezaliman pada orang yang menghutangi tadi. Nah, namun jika kemudian terus sudah tahu larangan kok terus melakukan, maka kata Allah, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka kekal selama-lamanya. Uang tidak dibawa mati, tergiur dengan jumlah uang yang menipu, kesenangan yang menipu, namun sengsara dunia akhirat. Di dunia hatinya tidak tenang, sempoyongan ke sana kemari seperti orang kemasukan kerasukan setan karena tekanan penyakit gila dan lain sebagainya. Hatinya tidak tenang, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mikirkan nanti uangnya disaur apa ora. Yang satu mikirkan engko carane nyaur piye. Nah, di dunianya sudah rekoso, di akhiratnya lebih-lebih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada hadisnya ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah juz 2 halaman 764, nomor hadis 2274. Kurang lebih bunyi hadisnya, ar-riba sab'una huban. Riba itu punya 70 dosa. Aisaruha ayangkihar rajulu ummahu. Dari 70 dosa ini yang paling ringan dari dosa riba adalah seorang laki-laki mengawini ibunya. Memang hadis ini bunyinya begitu. Namun setelah diteliti, hadis ini dhaif. Mengapa? Karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ma'syar, nama aslinya Najih bin Abdurrahman, dia dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Namun demikian, ini hadis ini bisa kita jadikan rambu-rambu, wanti-wanti. Ini menjelaskan betapa besar dosa riba itu. Bahkan Allah mengatakan, orang yang terus terlibat dalam praktek ribawi, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka dan kekal selama-lamanya. Ini orang yang terlibat dalam praktek ribawi. Belum lagi Nabi kita juga bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat pemakan riba. Yaitu orang yang diberi tadi, orang yang hutang dengan kelebihan tadi, itu dilaknat oleh Rasulullah. Bukan itu saja, Rasul juga melaknat siapa? Wa mukilahu, orang yang memberi riba. Bukan itu saja, wa katibahu, Rasulullah juga melaknat orang yang mencatat riba. Bukan hanya itu saja, Rasulullah juga melaknat dua orang saksi riba. Kemudian hadis itu ditutup oleh Nabi kita,
wahum sawaun, mereka itu sama. Nah itu kalau dirinci, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mukilar riba, wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katibar riba, wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidai riba. Nah itu kalau dirinci begitu. Kemudian ditutup oleh Nabi kita, wahum sawaun, mereka itu sama kekal di dalam neraka, baik pemakan riba, akilur riba, maupun pemberi riba, yaitu mukilur riba, maupun pencatat riba, katibur riba, maupun dua orang saksi riba, syahidai riba. Mereka, kata Nabi kita, hum sawa, sama saja, nggak ada bedanya, sama-sama finnar khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Maka hadis tadi meskipun dhaif itu bisa menjadi wanti-wanti kita betapa besar dosa dari riba, bahkan sampai pemakan riba, pemberi riba, kemudian pencatat riba, kemudian dua saksi riba, itu semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah. Orang yang dilaknat oleh Rasulullah, ya, kita paham, kita percaya tidak akan ada yang selamat di hadapan Allah nanti. Karena Rasul sudah melaknat, tentu Allah juga tidak menyukainya. Kalau Rasulullah sudah tidak sudi, tentu Allah juga tidak sudi. Maka tempatnya bukan di surga, melainkan di neraka. Ya, itu ada hadisnya dhaif, namun bisa menjadi wanti-wanti kita. Ya, ada lagi.